Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi untuk di video ini saya coba jelasin ya untuk progres beberapa minggu ini. Itu kita fokus di bagian adminnya, Pak. Jadi kemarin itu kita mantepin di bagian penambahan master datanya. Seperti itu. Baik, saya coba show dulu ya. Kita coba login. Nah, kemarin itu ada fitur kelas siswa, tenaga pengajar, data siswa, mata pelajaran, sama jadwal mata pelajaran ini yang kita coba selesain. Ini sudah 90% udah selesai, tinggal ada sedikit bug di bagian sini ya. Mungkin nanti kalau ada improvement itu kita masukin setelah seluruh fitur itu sudah selesai. Hmm. Nah, yang pertama di kelas siswa itu kita sudah bisa menambahkan ya eh, nama-nama kelasnya. Ini bebas, kelas 12 misalnya. Nah, ini sudah bisa. Terus kalau kita menambahkan kelas yang sama, misal kelas 12, itu dia harusnya muncul notifikasi. Nah, ini muncul notifikasi bahwa nama kelas 12 itu sudah ada gitu, sudah ada di sistem. Maka kita perlu mengakalinya, misalnya 12A gitu ya. 12A. Nah, ini bisa kasusnya seperti ini, itu dia bisa valid karena tidak ada nama kelas yang sama seperti di sistem seperti itu. Lalu kalau kita misal mau melakukan edit gitu ya, itu juga bisa seperti ini, kelas 12E gitu. Nah, itu bisa, sudah bisa. Menghapusnya juga sudah bisa. Oke. Kita lanjut ke tenaga pengajar. Nah, di tenaga pengajar ini kita sudah bisa menambahkan, contohnya itu seperti ini. Di sini ada akses passwordnya ya, passwordnya dan email yang dipakai untuk guru atau tenaga pengajar ini sebagai akses login ke dashboardnya masing-masing. Lalu di kelasnya kita pilih kelas 12, mata pelajarannya bahasa Inggris, lanjut lagi matematika contohnya. Kita coba tambah pengajar, oke selesai. Nah, untuk nambahnya sudah bisa. Lanjut di bagian mengeditnya seperti ini. Kita bisa lakukan perbaikan pada datanya, misalnya mau mengubah data atau merubah nambah mata pelajaran gitu ya. Kita coba. Nah, ini sudah bisa menambah nih. Seperti itu. Oke, untuk tenaga pengajar sudah clear. Lanjut ke data siswa. Nah, di data siswa ini itu kita sudah bisa menambahkan secara batch, secara masif gitu ya, melalui upload Excel. Kemarin kita coba tambahin satu format dalam bentuk Excel. Nah, itu bisa kita coba masuk di sini. Terus di sini nanti ada file untuk ngedrop file Excelnya ya, section gitu. Terus di sini ada download format upload file pada link berikut. Nah, nanti kita diarahin ke Google Spreadsheet gitu. Nah, di sini ada bentuk filenya. Ya, itu ada NIS, nama, kelas, tempat lahir, dan tanggal lahir. Di sini NIS sifatnya unik ya, jadi harus nggak boleh sama tuh tiap murid. Oke, di sini kita coba download ya, lalu kita kembali ke halaman ini tadi. Terus kita tambah siswa, kita upload. Lalu kita di kotak ini kita masukin data yang udah kita download sebelumnya. Nah, ini. Lalu kita tambah siswa. Nah, ini nanti dia langsung otomatis
memasukkan sama dengan yang di data Excel tersebut. Nah, kalau kita mau tambah siswa yang secara secara manual gitu, kita bisa tambahin di sini gitu. Misalnya Andi kelas 12 Malang, terus 20 10, misalnya seperti ini. Nah, ini masih ada perbaikan sedikit yang perlu kita selesain. Untuk tambah manual siswanya itu masih ada sedikit adjustment ya, penyesuaian. Tapi untuk uploadnya kita udah selesai. Oke, untuk data siswa clear. Lanjut ke mata pelajaran. Di mata pelajaran ini sama konsepnya seperti menu sebelumnya, yaitu kelas siswa, di mana mata pelajaran ini dia ngebandinginnya berdasarkan keywordnya si mata pelajaran ya. Ini dihapus, kita coba bahasa Mandarin misalnya. Nah, kalau kita tambahin lagi dengan keyword yang sama, nah dia bakal nge-throw menotif bahwa user sebenarnya sudah punya bahasa Mandarin di dalam sistem, seperti itu. Nah, kita bisa akalin misalnya seperti tadi itu ya, bahasa Mandarin kelas 12 gitu. Nah, ini bisa seperti itu. Lanjut di jadwal mata pelajaran. Di jadwal mata pelajaran ini kita bisa nambah jadwal, dimana itu kita pilih pengajarnya siapa. Itu contohnya saya pakai si Yudi ini ya. Terus kelasnya dia kelas 12, kelas yang dia ajar pada jadwal yang mau kita masukkan gitu. Terus mata pelajarannya bahasa Mandarin, contohnya harinya hari Senin. Dan di sini kita bisa input lebih dari satu ya untuk jadwalnya. Namun di sini masih kita progres karena ada sedikit bug di mana kalau dia lebih dari satu hari ada muncul seperti error, notif error situ. Nah, untuk saat ini kita coba satu hari dulu gitu. 05 7. Nah, ini nanti hari si Yudi Ananta bakal mengajar kelas 12 dengan mata pelajaran bahasa Mandarin. Start jamnya itu di jam 5 sampai dengan jam 7, dan itu berlaku setiap hari Senin. Oke, kalau kita tambah dia bakal sudah masuk. Nah, nantinya di bagian user guru, jadwal ini bakal muncul di dashboardnya, dan itu akan berulang setiap hari Senin dari jam 5 sampai jam 7. Nah, dari jam inilah yang bakal menjadi patokan guru untuk melakukan absensi, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya untuk master data ini udah 90% selesai. Tinggal di data siswa itu fitur untuk menambah secara manual ya, satu. Terus untuk jadwal mata pelajaran masih ada sedikit error, dimana ketika dia nambah dua mata pelajaran 2 hari, dia ada sedikit notif tidak bisa ditambahkan gitu. Pada overall sudah bisa. Nah, untuk absensi dan laporan itu kita fokus di minggu ini untuk penyelesaiannya. Minggu kemarin kita fokus di bagian datanya ini, untuk nge-provide datanya ini. Nah, pun kalau nanti ketika ada improvement atau masukan dan penyesuaian sistem, itu kita lakukan setelah sistem ini sudah selesai develop all features kurang lebih 90%, seperti itu Pak. Baik, kayaknya itu aja sih Pak untuk progres minggu ini. Targetnya minggu depan kita coba selesai yang di absensi dan laporan ya, atau absensi untuk
untuk gurunya gitu, untuk guru melakukan absensi, baik untuk dirinya ataupun untuk murid-murid kelas yang udah terdaftar atau yang diajar gitu Pak. Baik, sekian presentasi saya untuk video demonya. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.